Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep-konsep dasar penganggaran dan anggaran. Pengertian penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam waktu tertentu. Umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang ini, organisasi merencanakan arah, yaitu mau dibawa kemana organisasi tersebut dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan untuk organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi tersebut. Istilah rencana jangka panjang ini untuk berbagai jenis entitas sering berbeda-beda meskipun mempunyai makna yang sama. Dalam perencanaan strategis ini ditentukan visi dan misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi. Yang pertama ada visi dan misi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi, dan misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama, sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Organisasi harus merumuskan visi dan misi ini agar semua anggota organisasi menjadi jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan yang kedua ada falsafah. Falsafah adalah nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi yang sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau jargon-jargon. Penetapan falsafah lebih ditujukan untuk menambahkan nilai yang terkandung dalam visi dan misi agar dapat dijiwai anggota organisasi sehingga tercipta perilaku pegawai yang tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai organisasi. Dan yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakan ini ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak semua anggota organisasi bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam falsafah atau slogan, sehingga perlu kebijakan tertentu untuk memberikan garis-garis batas yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota organisasi. Dan yang keempat, ada tujuan. Pada dasarnya, tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dan dinyatakan secara eksplisit dengan ukuran waktu pencapaiannya, misalnya 5 tahun. Dan yang kelima ada sasaran. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit. Selain diikuti ukuran waktu, juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Oleh karena sifatnya yang lebih berwujud, maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan. Sasaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan jangka waktu pencapaian yang lebih pendek, misalnya 1 tahun atau 1 semester. Dan yang terakhir ada strategi. Substansi dari strategi adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah diterjemahkan lebih lanjut dari visi dan misi organisasi. Strategi ini sangat mungkin berubah-ubah jika organisasi menghadapi lingkungan yang sangat turbulen, sehingga perlu dilakukan review agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang.
Perencanaan jangka panjang merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang ini, organisasi merencanakan arah, yaitu mau dibawa kemana organisasi tersebut dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan untuk organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi tersebut. Istilah rencana jangka panjang ini untuk berbagai jenis entitas sering berbeda-beda meskipun mempunyai makna yang sama. Dalam perencanaan strategis ini ditentukan visi dan misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi. Yang pertama ada visi dan misi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi, dan misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama, sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu sempit. Organisasi harus merumuskan visi dan misi ini agar semua anggota organisasi menjadi jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan yang kedua ada falsafah. Falsafah adalah nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi yang sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau jargon-jargon. Penetapan falsafah lebih ditujukan untuk menambahkan nilai yang terkandung dalam visi dan misi agar dapat dijiwai anggota organisasi sehingga tercipta perilaku pegawai yang tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai organisasi. Dan yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakan ini ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak semua anggota organisasi bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam falsafah atau slogan, sehingga perlu kebijakan tertentu untuk memberikan garis-garis batas yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota organisasi. Dan yang keempat, ada tujuan. Pada dasarnya, tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dan dinyatakan secara eksplisit dengan ukuran waktu pencapaiannya, misalnya 5 tahun. Dan yang kelima ada sasaran. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit. Selain diikuti ukuran waktu, juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Oleh karena sifatnya yang lebih berwujud, maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan. Sasaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan jangka waktu pencapaian yang lebih pendek, misalnya 1 tahun atau 1 semester. Dan yang terakhir ada strategi. Substansi dari strategi adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah diterjemahkan lebih lanjut dari visi dan misi organisasi. Strategi ini sangat mungkin berubah-ubah jika organisasi menghadapi lingkungan yang sangat turbulen, sehingga perlu dilakukan review agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gadis Diana Windasari dengan NIM 2019-210419. Di sini saya akan menjelaskan posisi penganggaran berdasarkan jangka waktu, yaitu yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek atau yang biasa kita sebut dengan short term planning merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek ini, organisasi rencana-rencana keuangan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan. Inilah yang disebut perencanaan keuangan atau penganggaran atau biasa yang disebut dengan budgeting. Jadi, penganggaran adalah proses penyusunan anggaran, yaitu rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, serta transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap-tahap penganggaran. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan.
Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya akan dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran tersebut. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum menyusun anggaran, lebih dahulu penyusunan anggaran melakukan dua hal, yaitu yang pertama, menetapkan rencana besar organisasi seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran tersebut. Dan yang kedua yaitu membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari kuota, sekretaris, dan anggota. Tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan. Menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya atau belanja, dan rencana pembiayaan. Selanjutnya juga melibatkan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap ratifikasi atau pengesahan. Yang pertama, kita harus melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Yang kedua, melakukan koordinasi dan penelaah setiap komponen anggaran. Yang terakhir yaitu mengesahkan dan mendistribusikan seluruh anggaran kepada pengguna anggaran. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang telah disahkan. Dua, menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran. Yang ketiga, yang terakhir yaitu melakukan analisa variance atau selisih dan disampaikan kepada pimpinan organisasi atau pihak terkait lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsara Kaiza dengan NIM 2019-210-495. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai anggaran atau nama lainnya adalah budget, di mana anggaran itu merupakan suatu dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya itu mencakup jangka waktu 1 tahun. Lalu biasanya itu anggaran ini dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, anggaran ini juga merupakan suatu perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Lalu, anggaran ini bisa berfungsi secara optimal apabila proses penyusunannya itu mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran, seperti keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran itu merupakan pendekatan yang cukup efektif terhadap perbaikan motivasi dan juga perilaku individu dalam setiap organisasi. Nah, anggaran ini juga umumnya itu dalam pengendaliannya itu dilakukan dengan menganalisis selisih antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik anggaran. Di sini ada 4 karakteristik anggaran. Yang pertama adalah rencana, di mana rencana itu memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka dari itu, di dalam anggaran ini terdapat beberapa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya. Nah, yang kedua yaitu ada meliputi seluruh kegiatan organisasi. Di dalam anggaran ini memuat seluruh rencana kegiatan organisasi baik berhubungan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Nah, selanjutnya ada dinyatakan dalam unit moneter, di mana di sini anggaran itu memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. Yang terakhir yaitu ada jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, di dalam anggaran ini memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang pada umumnya itu sekitar 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis anggaran. Di sini ada beberapa jenis anggaran. Yang pertama ada jenis anggaran menurut dasar penyusunan anggaran, yaitu ada 2. Ada anggaran tetap dan juga anggaran variabel, di mana yang anggaran tetap itu merupakan anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama
jangka waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan juga biayanya. Nah, yang kedua ada anggaran variabel, di mana anggaran ini dibuat itu berdasarkan pada tingkat kegiatan. Nah, prinsip dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma-norma untuk kegiatan yang dikeluarkannya. Norma-norma itu biasanya merupakan suatu patokan dari pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya itu pada masing-masing tingkat kegiatan tersebut. Nah, penyusunan anggaran ini dilakukan dengan memperhatikan biaya tetap dan juga biaya variabel. Yang selanjutnya ada menurut jangka waktunya, dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran jangka pendek dan juga anggaran jangka panjang. Yang pertama, anggaran jangka pendek, di mana anggaran ini dibuat dengan jangka waktunya itu paling lama 1 tahun. Nah, anggaran ini biasanya itu untuk keperluan modal kerja yang biasanya itu merupakan anggaran jangka pendek. Lalu yang kedua ada anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, anggaran ini biasanya untuk keperluan investasi barang modal. Lalu yang selanjutnya ada menurut cara penyusunan anggaran, dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran periodik dan juga anggaran kontinu. Yang pertama anggaran periodik, di mana anggaran ini yang disusun untuk satu periode tertentu. Namun 1 tahun yang disusun itu setiap akhir periode anggaran. Lalu yang kedua ada anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah menurut bidangnya, dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran operasional adalah anggaran yang untuk menyusun anggaran laba rugi. Nah, biasanya itu di anggaran ini terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, dan juga anggaran beban usaha. Lalu yang kedua ada anggaran keuangan, yang anggaran ini tuh untuk menyusun anggaran neraca. Biasanya terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran neraca. Lalu yang selanjutnya ada jenis anggaran menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran, dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran komprehensif dan juga anggaran parsial. Yang pertama itu ada anggaran komprehensif. Anggaran ini merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Lalu anggaran komprehensif ini biasanya itu perpaduan dari campuran antara anggaran operasional dan juga anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Lalu yang selanjutnya ada anggaran parsial, yang merupakan suatu anggaran disusun secara tidak lengkap, berbalik dengan anggaran komprehensif tadi. Nah, anggaran ini yang biasanya itu hanya menyusun bagi anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasionalnya saja. Lalu yang terakhir ada jenis anggaran menurut fungsinya, dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran apropriasi dan juga anggaran kinerja. Nah, anggaran apropriasi ini merupakan anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tentunya tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada anggaran kinerja, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau suatu perusahaan tertentu. Misalnya nilai untuk menilai apakah biaya ini yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas itu tidak melampaui batas. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eva Swadi Nurmadin dengan NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran. Jadi di dalam fungsi anggaran tersendiri ada 4 alat. Yang pertama adalah alat pengendalian, lalu ada alat koordinasi dan juga komunikasi, ada juga alat penilaian kinerja, dan juga ada alat
pemotivasi. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah sebagai alat pengendalian. Jadi anggaran ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Jadi berdasarkan anggaran yang diusulkan, setiap entitas menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan maupun pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Lalu ada juga alat koordinasi dan komunikasi. Jadi untuk sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Dan sebagai alat komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja agar tidak tumpang tindih. Lalu yang ketiga ada alat penilaian kinerja. Nah, di sini anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Jadi kinerja pihak eksekutif sebagai manajer dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Lalu yang terakhir ada alat pemotivasi. Nah, alat pemotivasi ini merupakan sebagai alat di mana anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta sifatnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan juga efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah variabel anggaran efektif. Terdapat 9 variabel anggaran efektif. Yang pertama ada penghargaan. Jadi penghargaan merupakan insentif yang diberikan kepada pegawai, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Dan juga ada perilaku pemimpin. Nah, perilaku pemimpin ini merupakan keterlibatan langsung pemimpin dalam menjalankan tugas. Lalu ada perilaku rekan sekerja, di mana rekan sekerja merupakan yang akan mempengaruhi perilaku seorang individu. Lalu yang keempat ada komitmen organisasional. Nah, komitmen ini merupakan kesepakatan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga komitmen pada suatu pekerjaan akan mengarah pada komitmen lainnya. Lalu ada change efficacy atau CE. Nah, ini merupakan keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk berubah dan menyesuaikan dengan tuntutan perubahan. Lalu ada orientasi kerja tim, di mana ini merupakan orientasi kolektif dalam mencapai tujuan. Individu yang mempunyai orientasi kerja tim lebih memiliki komitmen program lebih tinggi. Selanjutnya ada yang ketujuh, komitmen program. Komitmen program merupakan komitmen pegawai dalam menjalankan program organisasi. Dan juga ada juga degree of participative congruence. Nah, ini merupakan tingkat keselarasan partisipasi yang merupakan keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir adalah job related tension atau GRT, merupakan tekanan pekerjaan. Individu yang berkomitmen terhadap program organisasi akan memahami apa yang diinginkan organisasi atas dirinya, dan kejelasan tugas tersebut akan mengurangi tekanan pekerjaan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.